Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Aqsamu, dan mereka bersumpah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir bersumpah dengan nama Allah, jahda imanihim, sesungguh sumpah mereka, ghayata ijtihadihim, ay ghayata ijtihadihim, puncak kesungguhan mereka fiha, dalam bersumpah. La yab'atsullahu, tidaklah membangkitkan siapa Allah, man, kepada orang yamutu, yang telah mati, yang mati. Mereka bersumpah dengan keyakinan salahnya itu, bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Ekspresi perilaku semacam ini dapat Anda lihat pada orang yang sangat bersikukuh dengan pendiriannya dalam kesalahan. Dia sudah salah, dia sudah sesat, tetapi dengan bahasa, dengan ekspresi wajah yang meyakinkan, membela diri, memantapkan diri dengan apa yang diyakininya. Demikianlah orang-orang kafir itu. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati menjadi tulang belulang bersama tanah itu. Lalu dibantah. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, bala, bahkan iya, ya ba'athuhumullah, membangkitkan Allah kepada mereka, wa'dan, sebagai janji, alaihi, atasnya, haqqan, nyata. Ini masdarani mu'akkadani, wa'dan haqqan,
dua masdar yang menjadi penguat mansubani yang dinasabkan, wa'dan alaihi haqqan bi fi'lihim al-muqaddar, dengan fi'il keduanya yang ditakdir diperkirakan, ay wa'ada dzalika wa haqqahu haqqan, berjanji Allah akan hal tersebut dan menyatakan kepada janji itu sebenarnya, senyatanya, nyata-nyata dibuktikan. Hanya saja persoalannya waktu. Kita sedang berjalan di ruang waktu kehidupan dunia. Maka ketika belum sampai janji itu, maka tidak terlihat, sementara mereka ingin segera. Tetapi ketika sudah berpindah dimensi alam ke alam barzakh, mulai ditampakkan kebenaran-kebenaran akhirat. Bukankah alam barzakh itu disebut barzakh karena batas antara dunia, dimensi duniawi dan ukhrawi, sehingga orang yang selama ini kufur dengan ajaran Islam, mulai dari rukun Islam, iman, dan persoalan gaib, akan ditampakkan secara nyata ketika sudah berada di alam barzakh. Walakinna aktsaran nasi, dan tetapi kebanyakan manusia, annas di sini ay ahli Makkah, ahli Makkah, penduduk Mekah kafir Quraisy, la ya'lamuna dzalika, tidak mengetahui siapa annas, ahli Mekah, dzalika, akan hal tersebut, bahwa itu pasti nyata, janji yang tidak akan diingkari. Bukankah Allah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Liyubayyina, untuk menjelaskan, muta'alliqun bi yab'atsuhum, untuk menjelaskan al-muqaddar, ya, di sini ada kalimat yang ditakdir diperkirakan, yab'atsuhum, yubayyina lahum, untuk mereka, alladzi yakhtalifun, pada sesuatu yang yakhtalifuna, berselisih mereka itu, ma'al mu'minina, berselisih dengan orang-orang mukmin, berselisih kepada orang-orang mukmin. Perselisihannya persoalan apakah dibangkitkan atau tidak. Orang mukmin mendapatkan ajaran dari Rasulullah bahwa akan ada hari berbangkit, manusia akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, dikumpulkan di suatu tempat bernama mahsyar, sedangkan mereka tidak percaya hal itu. Fihi min amrid dini, berselisih tentang urusan agama, bita'dzibihim, dengan menyiksa mereka, wa ithabatil mu'minin, dan memberi pahala kepada orang mukmin. Orang mukmin meyakini adanya pahala dan surga, sementara mereka kepada surga saja tidak percaya, apalagi neraka. Waliya'lamal ladzina kafaru, dan agar supaya mengetahui orang-orang yang kafir itu, annahum, sesungguhnya mereka, alladzina kafaru, kanu, ada mereka, alladzina kafaru, kadzibin, ialah dusta, fi ingkaril ba'ats, dalam mengingkari hari berbangkit. Mereka dusta, artinya salah. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu ay an naqula lahu kun fayakun. Innama, hanyalah qauluna, firman kami, li syai'in, kepada sesuatu, idza aradnahu, apabila menghendaki kami hu kepada syai'in,
Ay aradna ijadahu, artinya menghendaki kami ijadahu untuk menciptakannya, untuk mewujudkannya. Wa qauluna, dan adapun lafaz qauluna mubtada'un, adalah mubtada'. Khabaruhu, adapun khabarnya mubtada', an naqula, ialah berfirman kami lahu kepada syai' kun fayakun, adalah maka ada. Ai fahuwa yakun, ai maka fahuwa ada, fahuwa maka huwa syai' itu yakunu ada. Wa fi qira'atin bin nasbi, dan dalam satu bacaan yang lain dengan dibaca nasab atfan, halin ataf ala naqul. Wal ayatu, dan adapun ayat litakriril qudrati, untuk memastikan, menetapkan kekuasaan Allah alal ba'ats, membangkitkan bahwa Allah qadirun, Allah kuasa untuk menjadikan makhluk ini bangkit kelak pada hari kiamat. Bukan hanya manusia, binatang saja dibangkitkan sesaat. Dalam satu keterangan dijelaskan bahwa tidaklah binatang yang bertanduk menyeruduk pada binatang lainnya kecuali nanti dibangkitkan, lalu binatang yang diseruduk itu membalas kepada binatang yang menyeruduk. Setelah mendapatkan keadilan, maka kemudian dimusnahkan menjadi debu. Jika demikian, kehidupan dunia binatang pun ini ada pengadilannya di akhirat. Bukan hanya sekedar dongeng. Ya, ceritanya kura-kura dengan kelinci, atau ceritanya kancil, ceritanya burung bangau dengan kepiting. Tetapi akan ada kehidupan pembalasan dunia binatang, lalu sesaat kemudian dimusnahkan kembali. Nah, binatang saja mendapatkan perlakuan adil, bagaimana dengan manusia yang akan hidup menuju kehidupan abadi, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Walladzina hajaru fillahi, dan orang-orang yang berhijrah. Siapa? Alladzina fillahi, karena Allah. Liiqamati dinihi, untuk menegakkan agama Allah. Diusir, dianiaya, min ba'di ma zulimu, dari setelah dianiaya mereka. Alladzina hajaru bil adza, dengan disakiti, min ahli Makkah, oleh penduduk Mekah. Wahum, dan adapun mereka alladzina hajaru, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuh, dan para sahabatnya, al-muhajirun. Lanubawi annahum, sungguh akan memberitahukan kami kepada mereka, unaziluhum, sungguh akan menurunkan kami kepada mereka, fid dunya, di dunia, daran, tempat tinggal, negeri, hasanah, baik. Ia, adapun daron hasanah itu, negeri yang baik itu, daron hasanatan, ya, dibaca nasab kan, sini dibaca rof, sanatun, hasanatun, berarti yang betul hasanatan, daran hasanatan. Negeri yang baik itu adalah Madinah. Wal ajrul akhirati, dan sungguh pahala akhirat, ay al jannah, akbaru, lebih agung, a'zamu, lebih agung, lebih besar, lebih agung. Bukan hanya nilainya, tapi ukurannya.
Seseorang yang salat fajar qabliyat subuh 2 rakaat saja khairun minad dunya wa ma fiha, pahalanya, keutamaannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Lau kanu ya'lamun, andaikan mereka itu ya'lamun, mereka orang-orang kafir mengetahui, ay al-kufar, orang-orang kafir, al-mutakhallifuna 'anil hijrah, orang yang menyalahi dari berhijrah, menyimpang tidak ikut perintah hijrah. Malil muhajirina minal karamah, atau yang berada di Mekah tidak ikut berhijrah. Malil muhajirin, tidaklah bagi orang-orang muhajirin minal karamah, atau apa yang diperuntukkan kepada orang-orang muhajirin berupa al-karamah, kemuliaan. Lawafaquhum, niscaya akan menyertai mereka, akan menyepakati mereka ikut hijrah juga. Hum, siapa? Orang al-mutakhallifun itu, orang yang tidak ikut hijrah, andaikan mengetahui keutamaan dan kemuliaannya orang yang berhijrah, pastilah akan ikut berhijrah. Tetapi mereka kan Islam, iya Islam. Alladzina sabaru, dan orang-orang sabaru yang sabar, ala adzal musyrikin, menghadapi gangguan orang-orang musyrik. Wal hijrah, dan sabar dalam berhijrah, li idhariddin, untuk menunjukkan agama, memperlihatkan agama Islam. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka yatawakkalun, bertawakal. Sayarzuquhum, maka akan memberi rezeki Allah kepada mereka, min haitsu la yahtasibun, dari arah yang tidak mereka duga. Dan ini juga terasa sir, rahasia keberkahan dan kemuliaannya bagi orang yang hijrah dalam makna niat, ya, apa, jihad sudah tidak ada seperti jihad hijrah dari Mekah ke Madinah, walakin jihadun wa niyah. Tetapi ada hijrah lain yang berupa jihad dan niat. Jihad di sini apa? Umum, meluas. Santri berangkat dari rumah, ya jihad, melawan kebodohan. Maka para santri ini memperoleh makna jihad dan niat berhijrah. Ada makna lain seperti hijrah yang dilakukan oleh para muhajirin itu, tetapi tidak sama persis dan tidak sama mulia dengan hijrahnya Nabi dan para sahabat. Hanya nilai jihadnya dan niatnya saja yang mengejar pahala mereka. Kata kuncinya apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus kami min qablika, dari sebelum engkau Nabi Muhammad, illa melainkan rijalan, para lelaki. Nuhi, yang memberi wahyu kami, ilaihim, pada mereka, rijal. La malaikatan, bukan malaikat, tetapi laki-laki, manusia. Disinilah kemudian mayoritas ulama menyepakati para rasul itu tidak ada yang perempuan. Apakah ada yang berpendapat seorang nabi atau rasul itu perempuan, nabiyah misalnya? Sebagian, beberapa ulama, ada dari kalangan Ahnaf, ya,
Tapi pendapat ini jauh dibanding pendapat sejumlah banyak atau mayoritas dari ulama lainnya. Sehingga ada dugaan menurut sebagian kecil ini Siti Maryam adalah nabi atau lainnya. Fas'alu, maka bertanyalah kamu sekalian ahla dzikri, kepada ulama, orang yang ahli dalam memahami kitab, ya, al ulama bit Taurati wal Injil, para ulama yang mengetahui tentang Taurat dan Injil. Siapa mereka? Para kaum muslimin yang dahulunya adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian setelah memeluk Islam, banyak memberitahukan, kami menemukan di dalam kitab suci kami demikian, ya. Termasuk jauh sebelum bi'tsatur rasul, ya, sebelum diutusnya baginda rasul, tetapi sudah ada tanda-tanda kenabian. Waraqah bin Naufal sudah menjelaskan banyak hal. Beliau min ulama bit Taurah wal Injil dan kitab-kitab al-muqaddasah lainnya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu sekalian tidak mengetahui, kamu sekalian. Dzalika, kepada hal tersebut. Silakan tanya, konfirmasi tentang kebenaran bahwa para nabi dan rasul itu semuanya laki-laki dan dari kalangan manusia. Fa innahum ya'lamunahu, maka sesungguhnya mereka al-ulama, ya, bit Taurati wal Injil, ahla dzikir itu mengetahui mereka kepada hal tersebut. Wa antum ila tasdiqihim aqrab, dan kamu sekalian untuk membenarkan mereka lebih dekat min tasdiqil mu'minin, dibanding membenarkan orang mukmin. Orang-orang kafir musyrik ini kan sudah berdampingan cukup lama, bahkan mereka bersahabat karib dengan orang-orang ahli kitab. Silahkan koreksi, tanya, konfirmasi langsung, benarkah bahwa Allah tidak mengutus sebelum Nabi Muhammad kecuali sosok rijalan, ya, manusia, lelaki yang dipilih mendapatkan wahyu? Kalau tidak mau, bertanya kepada orang-orang yang beriman, min tasdiqil mu'minin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kan lebih dekat dibanding kalian membenarkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang-orang yang memahami Taurat dan Injil itu ada yang insaf, ada yang terbuka menerima kebenaran, dan mereka lebih dekat kepada Islam. Bil bayyinati waz zubur, ini jar majrurnya muta'alliqun bi mahdhuf, ya, ta'alluqnya dengan sesuatu yang dibuang. Ay arsalnahum bil hujajil wadihah, mengutus kami kepada mereka bil bayyinat, dengan argumentasi, dengan hujah-hujah yang jelas. Waz-zubur, dan kitab-kitab, al-kutub. Zubur bermakna al-kutub, ya. Maka kitab Zabur sebenarnya, ya, menunjukkan bahwa sebuah kitab suci. Wa anzalna ilaika dzikra, dan menurunkan siapa kami kepada engkau Nabi Muhammad adz-dzikra, Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini punya nama lain adz-dzikr. Litubayyina lin-nasi, agar supaya menjelaskan engkau Nabi Muhammad lin-nasi, kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Fihi, tentang adz-dzikr itu. Di dalam fihi, di dalam adzikr itu, minal halal wal haram, berupa sesuatu yang menjelaskan halal dan haram. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar supaya mereka itu berfikir. Fi dzalika, tentang hal tersebut, faya'tabirun, kemudian mengambil pelajaran mereka. Afa aminal ladzina makaru, apakah beriman alladzina, orang-orang makaru yang
berbuat tipu daya, berbuat makar. Di situ apa tertulisnya? Makaru dalam tafsirnya sebelum asyiat mungkarot, makarot tanpa nun, ya, berbuat makar dengan berbagai makar, ya, as-sayyi'at, keburukan-keburukan bin Nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam fi darin nadwah, di tempat yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah semacam tempat pertemuan wakil rakyat, ya. Jadi sistem wakil rakyat itu sudah ada sejak Quraisy. DPR MPR ini sebenarnya kan mengadopsi sistem wakil rakyat yang ada di Darun Nadwah. Jadi hal-hal yang baik di zaman qoblal Islam jahiliyah ada yang kemudian dipertahankan, tidak semuanya dihilangkan, dilarang, ya. Haji yang masih murni ajaran Nabi Ibrahim tidak dihilangkan, tawaf tidak dihilangkan, tetapi tawaf telanjangnya yang dilarang, bertepuk tangannya yang dilarang, bersiulnya yang dilarang, kemudian berhalanya yang dibuang. Masjidil Haram disucikan kembali. Inilah yang menginspirasi para dai, para pendai awal kita ketika masuk ke tanah Nusantara ini, melihat hal-hal yang bisa dibersihkan, hal-hal yang masih bisa dipertahankan, karena persoalan tradisi bukan hukum murni, bukan haram yang secara dzati, tetapi ariti. Ketika sesuatu yang datang itu sudah bisa dialihkan, bisa dihilangkan, pertahankan. Ya. Kalau yang dianggap haram itu sesajen dengan bentuk makanannya, apa sih tujuannya, kan? Tujuannya sesajen itu untuk apa? Untuk Tuhan mereka, animisme, dinamisme yang mereka yakini, hilangkan akidahnya, tapi tradisi memberi makan pada tetangga kan masih baik, masih bisa dipertahankan, ya. Bahkan kemudian agar bisa bertahap, hal-hal yang sifatnya hanya tradisi dan itu bisa diwarnai dengan falsafah Islam ditanamkan. Kenapa harus ada 7 warna misalkan, tajin, ya, bubur 7 warna, dimaknai dengan makna yang bisa menanamkan keimanan. Kemudian ada lampu kuno itu, ya, lampu kalau acara akikoh, ya, yang disebutnya mulang areh. Orang selamatan kandungan, ya, dimandikan, tinggal diubah saja mana yang maksiat. Masa mandi di depan halayak ramai, ditonton auratnya. Oh, kalau begitu pakai baju yang menutupi aurat, silahkan, tidak masalah. Tapi masa orang banyak, ya kalau begitu keluarga inti, tidak masalah. Nah, tinggal diubah begitu. Ini tradisi bukan agama. Lalu ditambahi doa, ditambah bismillah, ya tidak masalah doa. Anda berdoa di tempat manapun selagi tempatnya mulia, suci, ya, tidak bercampur dengan hal yang musyrik, silahkan. Itu tradisi. Tidak digunakan pun tidak masalah. Pilihan. Ada yang mempertahankannya sebagai sebuah tradisi,
dengan nilai tafa'ul bil khair, berharap kebaikan-kebaikan dengan filosofi yang tergandung di maknanya. Kalau ada walimah, di situ ada terop, kemudian pilarnya ada pisang. Apa ini pisang? Anda akan pasti menemukan pisang tumbuh di pilar itu. Ya, kasih saja filosofi bahwa orang menikah itu berharap seperti berkahnya pohon pisang. Bagaimana pohon pisang itu? Tumbuh hanya sekali, setelah itu ditebang, tumbuh lagi. Apa? Kesetiaan. Al-wafa. Terus buah pisangnya menunjukkan keberkahan anak. Satu tandon apa? Tendun ini. Tondun. Itu berapa? Ya kalau persis dengan biji pisang dan buah pisangnya itu luar biasa. Kemudian janur kuning dimaknai janur. Tapi ada filosofi lain, kuning kematangan. Kalau daun hijau itu masih muda, masih belia. Kalau sudah kuning menjelang tua, masa-masa sudah masuk sebagai orang tua, calon orang tua, kan begitu. Tidak masalah, hilangkan yang paham-paham berbau keleni, kemudian mistis yang di luar ajaran Islam, gantikan dengan ajaran Islam. Enggak, saya tidak mau pakai janur, pakai hiasan modern lah, rumbai-rumbai dari, silahkan, itu tradisi. Kadang di suatu tempat terjadi fitnah, benturan karena menolak tradisi. Itu yang dilakukan oleh para pendakwah kita agar Islam diterima dengan damai. Tetapi yang prinsip tentang ketuhanan tidak bisa ditawar. Qul huwallahu ahad, jangan disekutukan dengan yang lainnya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan coba ditawar itu. Kalau terpaksa bertentangan tetapi tidak ingin menciptakan kekeruhan, sudah, lakum dinukum waliyadin. Kompromi-kompromi itu pernah dilakukan kaum kafir Mekah, kaum musyrikin Mekah. Sudahlah Muhammad, kita selesaikan persoalan ini sehingga tidak lagi ada sengketa di antara kita, ada perselisihan di antara kita, terpisah hanya keluarga satu dengan lain, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, ya, bahkan suami dan istri karena perbedaan agama ini. Ya tidak bisa. Kalau ditawar adalah dengan cara bergantian cara ibadahnya. Begini saja solusinya. Hari ini aku akan ibadah mengikuti cara engkau, esok engkau mengikuti ibadah cara kami. Tidak bisa. Turun ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, hari ini kita jumpai orang yang kebablasan toleransinya, sehingga beberapa oknum dari umat Islam masuk ke gereja, masuk ke wihara, masuk ke tempat-tempat suci mereka, ikut mengikuti misa, mengikuti apa. Kalau orang Kristen yang taat pun sebenarnya mau menerima, tidak perlu seperti itu. Ada orang yang bersahabat karib, selama ini sudah tidak ada persoalan dalam hal perdagangan, dalam urusan duniawi, bekerja sama. Ketika hari raya masing-masing sudah menahan diri, tidak perlu saling mengucapkan, selesai. Hubungannya baik-baik saja. Nah, ketika ada dipoles-poles, ya, lebay, ucapan begini begitu, malah tambah menunjukkan ketidaktulusan, menunjukkan sesuatu yang aneh, ada kepentingan apa. Ya. Walaupun ulama khilaf dalam persoalan ini, tetapi mengikuti yang lebih hati-hati jauh lebih selamat. Mereka berkumpul di Darun Nadwah min taqyidihi, berupa rencana untuk mengikat Nabi
au qatli atau membunuh Nabi, au ikhraji atau mengusir Nabi, dikeluarkan dari Mekah. Kama dzukira, sebagaimana penjelasan dzukira yang telah disebutkan fil Anfal, di dalam surat Al-Anfal, ay yakhsifallahu bihimul ardh, akan kalau khasaf ini apa? Terjadi sesuatu di bumi. Khasaf, ditelan oleh bumi, semacam gempa ya. Ada bumi bergerak seperti yang terjadi di Palu itu, satu desa bergeser. Pelan-pelan kampung itu hilang ditelan bumi. Itu khasaf. Ada juga kejadian tiba-tiba bolong lingkaran begitu, seperti ambruk bolong. Ada yang kemudian sepanjang sisi jalan seperti lempengan bergerak terpisah, semua kendaraan yang mewah-mewah masuk dalam. Ada orang sedang jalan tiba-tiba menginjak satu titik tertentu, ambles sananya ke dalam, ambles. Jadi khasaf itu amblesnya tanah, berubahnya tanah di permukaan ke dalam, yang di dalam ke permukaan, sehingga yang dahulunya persawahan jadi tanah lapang, yang dahulunya perkampungan hilang sudah. Itu khasaf. Pernah tahun 80-an kira-kira ya, atau 90-an, ada kejadian gempa bumi di Turki. Saksi sejarah, saksi mata adalah guru kami, Syekh Ali As-Sabuni. Beliau tinggal di apartemen begitu, di sebelahnya gedung yang terkena gempa ini, ambles. Keesokan harinya setelah ada penggalian, ditemukan mayat manusia tapi sudah berubah bentuk, nyaris mirip babi. Jadi bengkak gemuk gitu, kemudian mukanya ya seperti babi, hidungnya sudah seperti itu. Dan ini di Tenggarai sebelumnya ada pesta kemaksiatan para pemimpin rezim waktu itu ya, sekuler, yang menolak simbol-simbol agama Islam. Mereka dilenyapkan oleh Allah. Ada juga satu pesta di apartemen besar, yang ini dinisbatkan kepada acara ritual agama Yahudi. Sedang asik-asiknya berdansa, berjoget, ya tiba-tiba bolong, ambles ke bawah. Ya ikut semua orang-orang, kecuali beberapa orang yang ada di pinggiran lantai itu yang tidak ikut ambles. Hati-hati ketika Allah murka, maka kemudian Allah gerakkan tanah itu ambles ya, menimpa mereka, bihimul ardh, bumi ya, menelan mereka. Ka Qarun, seperti Qarun begitu, rumahnya, gedungnya, khazain, tempat penyimpanannya, gudang-gudang hartanya lenyap semua, ditelan bumi. Sehingga ketika orang menemukan suatu harta disebut harta Qarun. Kadang-kadang jauh tempatnya, nemu hartanya di Indonesia, disebut ini harta Qarun, padahal Qarunnya tenggelam di Mesir. Sudah jadi istilah jika ada harta pendaman, diistilahkan dengan harta Qarun. Au ya'tiyahumul azab, atau datang menimpa mereka al-azab,
siksaan min haitsu la yash'urun, dari arah yang mereka tidak sadar, tidak merasakan. Ay min jihatin la takhturu bibalihim, dari arah yang tidak terlintas dalam hati mereka, dalam benak mereka. Waqad uhliku bi Badr, dan sungguh telah dibinasakan mereka kaum kafir Quraisy itu di Badar, perang Badar. Badar sendiri adalah nama sumur. Di perkampungan Badar ada kampung, kemudian di situ ada sumur. Sekarang ya sudah tinggal tanah lembah yang di situ ada pemakaman para syuhada Badar. Ada banyak saksi yang menguatkan. Hingga hari ini seringkali para penduduk sekitar sana mendengar suara genderang, seperti pasukan sedang berperang. Apakah itu bagian dari isyarat bahwa para syuhada itu senantiasa dimuliakan oleh Allah? Bahkan seandainya para syuhada ini hidup kembali, mereka akan siap mati lagi. Ya, mereka itu ingin dihidupkan lagi dan untuk mati lagi, karena mengetahui betapa mulianya para syuhada. Walam yakunu yuqaddiruna dzalik, dan tidaklah ada mereka yuqaddirun, memperkirakan mereka kepada hal tersebut. Au ya'khudhum, atau menindak Allah kepada mereka, fi taqallubihim, dalam perjalanan mereka, fi asfarihim litijarah, dalam perjalanan mereka untuk berdagang, dengan tindakan suatu peristiwa azab, ya. Famahum bimu'jizin, maka tidaklah ada mereka itu bimu'jizin, bifaitinal azab, tidak bisa meniadakan, menolak siksaan itu, azab itu, tidak bisa menghindar, meniadakan atau menolak tibanya suatu siksaan azab. Au ya'khudahum ala takhawuf, atau menimpa mereka itu secara bertahap, tangkusu syai'an fa syai'an, tanakkusin ala tanakkusin, berkurangnya kekayaan ataupun kebanggaan, syai'an fa syai'an, secara bertahap, hatta yuhlak, sehingga dibinasakan, hatta yahlikal jami', sehingga hal itu membinasakan seluruhnya. Kalau yang dibanggakan hartanya, secara bertahap harta itu akan habis, ya. Kena musibah ini, kena hutang ini, kena tipu ini, sampai tidak ada hartanya. Kalau itu kebanggaan berupa pengikutnya, satu persatu pengikutnya akan berkhianat, kemudian meninggalkannya, bersekutu dengan orang yang memusuhinya, sampai dia sendiri. Kalau itu berupa jabatan, ya, maka akan diberhentikan, digulingkan, ya. Coba lihat, kalau tidak dengan cara khasaf tadi, ambles tanah, atau dengan cara azab, ya, atau di perjalanan ada bencana, ya, tiba-tiba kendaraannya tertimpa kecelakaan, kalau itu pesawat terbang, ya, tiba-tiba jatuh, na'udzubillahi min dzalik, kalau kemudian ini menimpa orang-orang mukmin dan orang-orang saleh. Tapi ketika menimpa orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, setidaknya menjadi kelegaan hati umat Islam, umat mukmin, lepas dari kezaliman mereka, lepas dari kemungkaran mereka, lepas dari kefasikan mereka. Hal minal fa'il, ada takhawuf ini menjadi hal dari fa'il atau maf'ul. Fa inna rabbakum laraufur rahim, maka sesungguhnya Tuhan kamu sekalian sungguh maha pengasih lagi penyayang. Haitsu lam yu'ajilhum, sekiranya tidak menyegerakan Allah hum kepada mereka bin uqubah, dengan datangnya
siksaan itu. Kita sekarang bertanya tentang isyarah kepada Ibnu Ajibah. Kira-kira apa isyarah dari ayat yang kita baca tentang sumpah serapah, sumpah yang sungguh-sungguh disampaikan oleh kaum kafir tentang ketidakpercayaan mereka akan adanya hari berbangkit. Ini isyarah bahwa engkau akan melihat sebagian orang-orang dungu, orang-orang bodoh itu bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sekuat tenaga, sungguh bersumpah bahwa anallaha la yaftah ala fulan, bahwa Allah tidak akan memberikan futuhat kepada si fulan. Oh, jadi tak kira tadi wali, tak kira tadi orang alim, jadi tak kira tadi orang tepat. Padahal orang ini adalah orang yang sedang berjalan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bodoh, orang dengki ya. Orang dungu. Misalkan ya, ada banyak kisah, banyak terjadi. Teman saya sendiri menceritakan bagaimana perjuangannya mondok. Dia harus berhadapan dengan keluarganya. Ban montuka. Setiap kurpenter asarong, ya begitu kan. Mau jadi apa? Hanya pandai bersarung. Kamu mau jadi kiai, mau jadi ustadz, banyak sudah. Begitu kan. Sudah ikut saya saja. Bekerja, cari uang, kaya. Sekarang apa kalau tidak dengan uang? Begitu kan. Ini ucapannya orang jahil dan ghabawah, dungu. Dikira bahwa kekayaan itulah yang akan menjamin hidupnya bahagia. Ternyata benar. Setelah orang ini pulang dengan membawa ilmu, yang mencaci maki, yang apa istilahnya, mengecilkan hati agar tidak terus mondok, pada saatnya akan mengalami nasib yang sial. Begitu dalam keadaan sial, dalam keadaan kondisinya terbalik, dulu adalah orang yang kaya raya, sombong, hari ini dia di bawah, datang kepada orang yang dihina itu. Tuaking kok terselamat. Ternyata aku masih berselamat. Anak-anaknya yang dibanggakan jadi ini, insinyur, doktor apa, semuanya zalim kepada dia. Ada yang rusak rumah tangganya, ada yang pecandu narkoba. Ini malah yang dihina, yang dianggap tidak bermanfaat untuk ke pondok pesantren kolot, pondok pesantren itu terbelakang, tidak modern, tidak menjamin kehidupan yang sejahtera di masa depan. Sekarang terbalik, kekayaan yang dibanggakannya, relasi bisnisnya yang luas, habis semua ya. Kemudian bagaimana dengan ketidakpercayaan mereka kaum kafir kepada hari bangkit? Nah, ini boleh jadi maknanya juga ya, ada orang tidak percaya dengan bangkitnya ruh setelah kematian, kemudian berubahnya seseorang menjadi baik. Dia tidak percaya dan itu, sehingga mengklaim bahwa si fulan ini hatinya sudah mati, terkunci, tidak ada hidayah misalkan. Siapa tahu Allah membangkitkan kembali dari setelah kematiannya, dapat hidayah ya. Nah, orang yang bersumpah serapah, takdir aja, jadi petong toron tuti orang putuh gendeng tangan, ternyata dibalik oleh Allah ya. Orang yang sombong ini, anak keturunannya naudzubillahi min dzalik ya, justru menjadi orang yang dungu, bodoh, tidak manfaat di masyarakat ya. Sementara orang yang dicaci, dihina, direndahkan, berprestasi, menjadi orang-orang yang baik. Kesalahan masa lalu mengubahnya menjadi bersemangat.
hatinya yang sempat mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada isyarah. Jangan merasa aneh kepada orang yang Allah selamatkan dia dari syahwatnya. Ya, katakanlah orang yang sudah tertipu, bujuk rayu oleh angkara murkanya, oleh syahwatnya, itu seperti orang yang mati. Nah, lalu pada saat dia berbuat maksiat itu, katakanlah dia adalah sudah mati, tidak dapat hidayah, lalu disumpah serapah, billahi wallahi tak kira tadi orang yang tepat. Lo jangan dikira orang ini kemudian akan berubah, orang ini akan menjadi orang husnul khotimah. Tetapi yang kemudian dengan kesombongannya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan nasabnya, bangga dengan kondisinya hari ini, dibalik oleh Allah, direndahkan oleh Allah. Ada kejadian nyata, anaknya tidak boleh berteman dengan orang yang dulunya dianggap tidak punya masa depan. Si fulan ini dulu ya terlihat hanya sering bermain, sering melakukan hal yang tidak terlihat manfaatnya. Nah, kemudian keluarga kaya ini yang dia sukses dalam usahanya melarang anak-anaknya berteman dengan si fulan. Jangan, kamu kalau berteman dengan si fulan nggak bakal jadi apa. Dia bangga dengan masa depannya anak ini. Ada kesombongan di situ. Apa yang terjadi? Setelah sekian puluh tahun terbalik. Anak-anak yang dibanggakan menjadi ujian bagi dirinya. Sampai satu persatu hartanya digerogoti oleh persoalan keluarga. Yang fulan ini berubah jadi baik. Yang dulunya sering tidak melakukan hal yang tidak manfaat, akhirnya menjadi baik bertahap sampai menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang dipercaya masyarakat, menjadi orang yang disegani oleh masyarakat, karismatik, ucapannya didengar, nasihatnya dipatuhi, arahannya dilaksanakan. Nah, hingga hari ini keluarga yang dulunya bangga dengan apa yang dia miliki sedang menjalani ujian hingga hari ini. Ya, mudah-mudahan diberi satu kesadaran dan Allah kembalikan keadaannya menjadi baik. Ya, setidaknya itu adalah tebusan atas kesalahannya, kan begitu. Banyak contoh lain yang terjadi. Jadi yang dimaksud dengan isyarah, kalau ayatnya menyebutkan orang kafir tidak percaya kepada hari berbangkit, nah isyarahnya adalah orang bodoh, orang yang tidak paham, orang yang dungu, boleh jadi dia akan mengingkari perubahan diri seseorang dari tidak baik menjadi baik, dari pelaku maksiat menjadi taubat. Sudah tidak bisa, itu sudah bajingan. Ternyata dibalik oleh Allah menjadi orang yang husnul khotimah. Maka hati-hati, jangan mudah ngecap orang. Ini capnya jelek sudah. Jangan mudah memastikan. Tidak bisa, itu sudah kelihatan. Ini sudah orang hitam semua, tidak mungkin jadi putih. Ya. Jangan dicap begitu. Kalau Allah sudah menghendaki, idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, berubah jadi baik semuanya. Dan mengenai hijrahnya al-muhajirin, baginda Nabi dan para sahabat, ya, ini apa isyarahnya? Bukankah Nabi dianiaya, Nabi dizalimi, para sahabat juga dikucilkan, sehingga ada perintah untuk berhijrah, diberi ganti oleh Allah dengan suatu tempat darun hasanatan, negeri yang baik. Orang yang hijrah dari keterbatasan dirinya, dari hawa nafsunya, menuju sesuatu yang diridhoi Allah, hijrah dari kemungkaran menuju ketaatan, hijrah dari maksiat menuju kepada taubat,
berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan negeri tempat tinggal mereka dalam rangka mencari ma'rifatullah. Apa negeri tempat tinggal mereka? Nafsu, angkara murka. Ini negeri menuju ma'rifatullah, kesadaran-kesadaran menuju kenal Allah Subhanahu wa taala. Atau secara fisik terjadi, ada santri mondok tidak seperti layaknya santri yang lain. Sekarang umumnya mungkin santri mondok karena dukungan orang tua, ya, karena apa? Ingin kondisi lingkungan yang lebih baik. Tetapi ada santri ini berangkat dari suatu peristiwa masa lalunya yang hitam. Sewaktu di rumah, dia adalah orang yang memang terjebak di dunia hitam, ingin berubah. Lalu dia pamit kepada keluarganya baik-baik, mondok atas dasar kesadarannya, bukan dipaksa orang tuanya. Nah, ini hijrah dari dunia teman-teman, ya, sahabatnya yang dulu dalam kemaksiatan, menuju tempat baru, teman baru, lingkungan baru, hijrah menuju ma'rifatullah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Atau hijrah di sini dari keadaan yang biasa-biasa, dia baik, saleh, syariatnya dijalankan, tetapi hanya sebatas formalitas syariat. Lalu hijrah menuju tasawuf, hijrah menuju tazkiyatun nufus, menjadi pendalaman thariqahnya lebih baik, ya, zikirnya, setirnya, semua lebih mendalam. Ini hijrah dari yang sekedar formalitas, ya, awalnya mungkin sholat hanya, ya, sekedar sholat lunas kewajiban, kan begitu. Ada yang sekedar puasa, yang penting sudah wajib ditunaikan atau terlihat di permukaan orang menjadi orang baik-baik, ya. Tetapi dia tidak puas dengan seperti itu, dia gelisah dengan tampilan yang hanya standar seperti itu. Dia ingin yang lebih baik. Maka puasanya, ibadahnya, hajinya, sholatnya, zikirnya benar-benar hanya ingin menikmati kedekatannya kepada Allah. Di setiap zikirnya dia merasakan ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Engkau itikani, engkau barengi hidayah, pasemma. Dia menikmati suasana itu. Dan di saat dia mengaji, alhamdulillah, saya ditakdirkan duduk di tempat yang menjadi ridhonya Allah, bersama orang-orang yang diridhoi Allah, orang-orang yang hatinya sedang mendalami ilmunya Allah, tenggelam dalam lautan ilmunya Allah. Dia menikmati keterhanyutan perasaan ini, dia menikmati. Awalnya boleh jadi dia hanya takut absensi karena takut, ya, ditegur oleh temannya. Hijrah dari kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik, atau yang baik menjadi jauh lebih baik lagi. Bukankah hijrahnya seseorang dari satu makom kepada makom yang lebih tinggi itu juga makna dari hijrah secara niat, ya. Taubat saja sudah ada tingkatannya. Dulunya dia taubat dari al-kabair. Setelah kelamaan dia sudah tidak lagi melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Moh limo sudah. Moh zino, moh mateni, moh maton, moh, semuanya sudah. Lalu dia naik. Tapi apakah sebatas ini yang saya lakukan? Kalau begitu saya harus naik seperingkat. Janganlah makruh itu dilakukan, ya, moh makruh, ya, tinggalkan yang makruh. Duduk ngobrol ngalur ngidul, nggak ada juntrungnya, nggak ada faidahnya, ditinggalkan sudah. Pindah kepada hal yang manfaat. Apa? Ya, pegang tasbih. Bahkan teman-teman ngobrolnya pelan-pelan ikut, ya. Masa yang lain ngobrol, oh, ini tasbihan, kok gak enak, kan teman akrab. Pengen nyoba pegang tasbih juga, ya. Apalagi rambut sudah mulai berubah, kan gitu. Dulu masih muda, masya Allah, balak 6, sekat, setir, ya. Dilihat berubah sudah, ya. Duduk di tempat yang sama, ikerdu sepada, tapi asena nekuk tasbih.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kok gak enak masak di sini? Mati. Ngocol. Ya udah, merasa sungkan. Ayo pegang tasbih semuanya kan. Ini hijrah kan ini. Hijrah. Jadi banyak makna hijrah. Tetapi akhir-akhir ini hijrah malah menjadi komoditas dagang ya. Jadilah kemudian kerudung hijrah, hijab hijrah, songkok hijrah, jualan. Janganlah, kalau memang mau jualan ya sudah syar'i, tidak usah dikatakan ini syar'i, ini hijrah, ini hijab yang apa, enggak, sudah ini bahan untuk kerudung, ini bahan untuk hijab, ini bahan untuk sarung, ini songkok, kualitasnya begitu, sudah ceritakan kualitasnya. Bagus kalau untuk hari raya, bagus kalau untuk silaturahim, acara nasional apa misalkan, sudah. Sehingga tidak dikit-dikit qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, langsung qala Allah taala. Sebenarnya saya agak miris walaupun itu ucapan benar. Madu ya fihi shifaa'un linnas, ayat kan, ayat, tetapi kemudian diletakkan di merek itu, dijual. Ada yang mengganjalnya. Saya belum bisa melarang, tapi sini tidak pas itu. Sudah jual madu, ini madu dengan kualitas ini madu dari kembang, kan ada jenis madu menghisap kembang apa gitu ya, tawonnya itu menghisap kembangnya, jenis buah-buahan, kelengkeng atau apa, ada semacamnya. Ini obatnya itu lebih baik nih, lebih apa istilahnya, lebih sesuai dengan rasa jualnya. Ceritakan kualitasnya saja. Khawatir nanti seperti hadis palsu al-badin ya. Kanu likulli syifa'un likulli dawa, ya, obat bagi setiap penyakit. Badinjan terong ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.